Ini bandut nih. Bandut ya. Ya. Dengan ini? Ini indukan. Ini? Hah? Ini? Mana? Hai guys, selamat sore. Hari ini kita membuat konten pengayaan lah ya. Saya akan membahas beberapa jenis rumput dan daun yang kaya manfaat bagi pertumbuhan hewan ternak, terutama kambing. Nah, yang pertama adalah jenis rumput gajah. Nah, rumput gajah atau disebut juga dengan Penicetum purpureum, atau disebut juga dengan rumput raja, merupakan salah satu jenis pakan ternak yang tumbuh di daerah marginal. Rumput gajah dapat tumbuh dengan optimal di berbagai tempat dengan ketinggian 0 sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Biasanya rumput gajah dipilih sebagai hijauan pakan ternak karena memiliki produktivitas yang tinggi. Ciri-ciri rumput gajah antara lain tumbuhnya tegak ke atas, merumpun lebat, tinggi tanaman mencapai 4 meter, berbatang tebal dan keras, kemudian daunnya panjang-panjang dan berbunga seperti es lilin. Kemudian yang kedua adalah rumput Starria, atau dengan nama Latin Starria specialata, merupakan jenis rumput yang berasal dari kawasan tropika dan subtropika Afrika, kemudian diperkenalkan di daerah tropika di dunia. Rumput Starria memiliki ciri-ciri antara lain tumbuh tegak dan berumpun lebat, batang tegak, tidak memiliki bulu dan memiliki 6-6 buku-buku. Kemudian batang pada rumput ini berwarna kemerahan, daunnya lunak dan lembut. Pada bagian pelepah daun memiliki bentuk gepeng dan memanjang dengan warna hijau muda hingga hijau tua. Kemudian selanjutnya adalah rumput benggala, atau dalam bahasa Latin disebut dengan Panicum maximum, adalah salah satu jenis rumput yang digunakan peternak untuk pemenuhan hijauan pada ternak ruminansia termasuk kambing ya. Asal rumput ini yaitu dari Zimbabwe di Afrika sana. Rumput benggala memiliki daun yang banyak dan dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Cirinya antara lain berumpun atau rhizom, kemudian perakaran kuat dan dalam, batang berongga dan halus, daun sangat lebar dan berwarna hijau tua, bunganya berwarna hijau dan keunguan, tingginya bisa mencapai 1 sampai 2 meter. Kemudian selanjutnya adalah rumput kolonjono. Nah, ini banyak dikenal di Indonesia ya. Nama lain kolonjono adalah Brachiara mutica. Merupakan rumput yang berasal dari Afrika dan Afrika Selatan. Afrika dan Amerika Selatan. Berarti di sini bisa dibilang hanya pembudidayaan ya. Rumput kolonjono tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian yang tidak lebih dari 1200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 1000 mm per tahun. Secara morfologi, rumput kolonjono tumbuhnya semi tegak sampai tegak. Nah, itu dia. Kemudian berumur sangat panjang, membentuk hamparan lebat. Tinggi hamparan dapat mencapai 45 cm atau setengah meter lah paling tinggi. Kemudian sama tadi ya, berizoma pendek, tinggi batang sekitar 30-200 cm, bentuk daun linear, kemudian warna daun hijau gelap dan bunga berwarna ungu. Selanjutnya ada rumput Australia. Ini banyak juga sekarang ditemui di Indonesia, terutama di lapang-lapang ya. Rumput Australia atau dalam bahasa Latin disebut dengan Paspalum dilatatum, merupakan salah satu jenis tanaman pakan ternak yang berasal dari Argentina, Amerika Serikat,
dan daerah-daerah sana lah ya. Rumput ini dapat tumbuh di tanah dengan struktur sedang hingga berat, namun tumbuh paling baik di tanah berat yang basah dan subur. Tanaman ini mampu hidup di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, rumput Australia membutuhkan curah hujan antara 900 sampai 1400 mm per tahun. Kemudian ada tanaman sentro, merupakan tumbuhan perennial, salah satu jenis legum ya, leguminosa yang berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko dan dapat digunakan sebagai hijauan pakan ternak. Nama ilmiah dari tanaman ini yaitu Centrosema pubescens. Centrosema pubescens, keren namanya. Kemudian sentro ini tumbuh dengan baik pada curah hujan 200 mm per tahun. Tanaman ini membelit pada tanaman lain atau hidup menjalar di pagar dan bisa juga menjalar bersama rumput dan pepohonan. Jenis legum yang satu ini dapat ditanam bersama rumput dan baik untuk menjadi soil cover atau berguna menutup tanah dan dapat mencegah erosi. Jadi fungsinya sangat banyak ya. Bahkan dia punya fungsi mekanis terhadap tanah. Sentro dapat diberikan kepada ternak dengan sistem cut and carry. Kandungan protein kasar yang ada pada sentro yang berumur 6 minggu yaitu sekitar 24%, sedangkan kandungan serat kasar sekitar 32%. Budidaya sentro dapat dilakukan dengan menanam bijinya, kemudian dengan pulse maupun dengan stek di tanah yang sudah diolah. Biji yang dihasilkan dari tanaman sentro dapat mencapai 100 kg per hektar. Jadi cukup banyak ya. Daun tanaman sentro mulai dapat dipanen pada umur 3 bulan, sedangkan hasil hijauannya sendiri bervariasi dari 7 sampai 12 ton per hektar per tahun bergantung pada kondisi lingkungan. Kelebihan dari sentro adalah dapat tahan di cuaca yang dingin serta dapat tumbuh membentuk stolon, sedangkan kekurangannya itu produksi benih yang sedikit. Jadi memang harus disikapi juga ini. Kemudian ada jenis tanaman Kaliandra calotirsus atau dikenal di Indonesia sebagai Kaliandra, merupakan salah satu jenis tanaman legum yang dapat digunakan sebagai pakan ternak kambing. Tanaman ini berasal dari daerah Amerika Tengah dan Meksiko. Pada dasarnya legum-legum ini daerahnya hampir sama ya di Amerika Tengah sana. Kemudian Kaliandra di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Kaliandra merah dengan bunga berwarna merah dan Kaliandra putih dengan bunga berwarna putih. Keduanya bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kaliandra dapat hidup di daerah dengan ketinggian 150 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 2000 sampai 2500 mm per tahun, walaupun dengan kondisi tanah yang buruk sekalipun ya. Bagaimanapun tanaman Kaliandra sangat cocok tumbuh di Indonesia. Ciri-cirinya batangnya berkayu, tinggi tanaman bisa mencapai 12 meter, cukup tinggi. Kemudian diameter batang maksimum 20 cm. Kulit batang berwarna merah atau abu-abu yang tertutup lentisel kecil, daunnya berbentuk bipinnate dan panjang daun utama dapat mencapai 20 cm dan lebarnya mencapai 15 cm. Kemudian ada tanaman turi atau pohon turi atau daun turi. Turi atau nama latinnya Sesbania grandiflora merupakan jenis tanaman legum yang berasal dari daerah Asia tropik seperti terdapat di Indonesia, kemudian India, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Tanaman ini dapat diberikan pada ternak kambing dan domba, sapi juga bisa. Kemudian tumbuh di daerah turi tumbuh di daerah dataran rendah dengan ketinggian hanya mencapai 1000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 2000 sampai 4000 meter per tahun. Artinya dia butuh lebih banyak kelembaban ya untuk pertumbuhan terbaiknya tadi ya. Namun tanaman ini juga mampu hidup di daerah dengan curah hujan rendah. Tinggi dapat mencapai 15 meter, tinggi sekali. Diameter batang mencapai 30 cm, akar memiliki nodul, daun majemuk menyilip,
Bunga berbentuk seperti tandan muncul pada ketiak daun. Mahkota bunga berbentuk semacam lonceng. Bunga dapat berwarna putih ataupun merah. Nah, pada turi ini diberikan pada ternak dengan sistem cut and carry. Kandungan protein kasar turi sekitar 30% dalam bentuk segar. Selain itu, tanaman ini juga mengandung tanin ya. Selanjutnya ada tanaman gamal. Gamal ini banyak di Indonesia. Bagi peternak, untuk jenis-jenis legum ini bisa ditanam ya, sehingga sangat membantu sekali. Gamal atau Gliricidia sepium merupakan tanaman legum yang berasal dari Amerika Tengah juga dan Brazil. Di daerah asalnya tanaman ini digunakan sebagai pelindung tanaman kakao. Jadi fungsinya untuk mengcover tanaman produksi lainnya. Batangnya tumbuh tegak, tinggi tanaman ini mencapai 12 meter paling tinggi ya. Kemudian diameter batang yaitu 30 cm maksimal. Batang dan cabang terdapat bercak putih dan terdapat lentisel kecil. Daun menyirip ganjil, helai daun oval dan berhadapan dengan panjang 8 cm dan terdiri dari 17 helai. Kurang lebih lah, ya antara itulah. Kemudian bunga berwarna merah muda sampai kemerahan. Kemudian buah polong berwarna hijau dan ketika tua berwarna kuning coklat muda. Nah, kandungan protein kasar dalam berat kering pada gamal itu sekitar 30% dengan berat kasar 15%. Selain itu dalam gamal juga terdapat kandungan coumarin yang merupakan senyawa yang dapat menyebabkan rasa pahit dan dapat menghambat pembekuan darah. Kemudian yang terakhir adalah alfalfa atau yang lebih dikenal dengan Medicago sativa merupakan salah satu jenis legum yang dapat diberikan pada ternak sebagai hijauan pakan. Alfalfa berasal dari daerah Asia Selatan dan Asia Tengah. Tanaman ini dapat beradaptasi dengan baik di berbagai macam iklim dan kondisi tanah yang berbeda. Tanaman ini juga mampu hidup di tanah dengan pH normal hingga basah dan mampu hidup pada curah hujan hingga 2500 mm per tahun. Jadi begini, semua tanaman legum itu sebaiknya dipelajari lagi bagaimana cara mengolahnya, karena biasanya dia punya efek samping. Nanti kita akan buat video tentang itu ya. Jadi legum diberikan dicampur dengan jenis rerumputan lainnya. Oke guys, selamat sore, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih.